kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa melalui umat kesayangan-Mu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan ada terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub
dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 ini oleh mendiang Paus Fransiskus ditetapkannya sebagai tahun jubileum bagi umat Katolik. Maka tidak heranlah banyak umat Katolik, mungkin termasuk Anda, telah atau akan mengadakan ziarah Porta Santa ke tempat-tempat yang masing-masing keuskupan telah ditetapkannya sebagai tempat peziarahan, mengacu dan meniru tempat suci gereja Basilika Santo Petrus Vatikan Roma. Sebagaimana kemarin para misdinar sekevikepan Surabaya Selatan misalnya juga telah mengadakan ziarah Porta Santa ke Gua Maria Pohsarang Kediri. Semoga hasilnya benar-benar membanggakan, menjadi para misioner yang sungguh menghayati, mengimani Yesus yang diikutinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang Kristiani tentunya juga tahu bahwa kepergian Yesus ke Yerusalem, seperti kita dengar dalam kisah Injil Lukas ini tadi, bukanlah dalam rangka berziarah Porta Santa, tetapi justru mau menjalani tantangan terberat dalam hidupnya semasa bersama para muridnya di dunia ini di tahun 33 Masehi yang lalu, yakni mau mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan wafat yang mengerikan. Namun di sisi lain, perjalanan itu Yesus pakai untuk mendidik para muridnya agar memiliki pribadi-pribadi yang handal atau tangguh, beriman militan. Itulah yang dikerjakan Yesus. Yesus memang benar-benar pendidik yang ulung. Betapa tidak, lihat para murid pilihannya. Bukankah kebanyakan dari mereka bukan berasal dari kalangan para akademisi atau cendekiawan, tetapi justru berasal dari kalangan rakyat biasa. Bukankah mereka berasal dari masyarakat nelayan penangkap ikan, dan mungkin mereka hanya berpendidikan rendah, atau mungkin malah tidak pernah memasuki dunia kependidikan formal sekolah. Namun demikian, Yesus mendidik mereka hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, kira tahun 30 sampai 33 Masehi, jadi hanya 3 tahunan. Dan itu pun tidak secara full dilaksanakan dengan tatap muka di ruang kuliah, tetapi malah lebih banyak dilaksanakan di ruang-ruang terbuka dan praktek langsung PKL, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga di berbagai desa dan kota bagaikan guru keliling, tidak terkecuali antara lain dalam perjalanannya ke Yerusalem ini. Hasilnya, sampai hari ini di era tahun 2025 Masehi, faktanya masih eksis, masih lestari berlanjut terus dari generasi ke generasi, tiada henti ataupun punah. Dari jumlah 12 murid di tahun 30 Masehi, kini di tahun 2025 sudah berapa miliar orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin 1/3 miliar penduduk bumi ini telah mengimani Dia. Bandingkan saja, ada berapa orang yang pernah tampil di bumi ini, yang tentunya juga pernah mengenyam pendidikan,
yang jelas waktunya pasti lebih dari 3 tahun, ini masih tetap eksis, masih tetap ada kesinambungannya? Rasanya tidak ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi utama pewartaan Yesus adalah mewartakan datangnya dan tegaknya kerajaan Allah yang perlu secara serius mesti disambut oleh umat manusia kita semua. Walaupun memang tidak mudah memahaminya, lalu timbul banyak pertanyaan, itu adalah hal yang wajar. Hal demikian tampak pada pertanyaan salah seorang pendengar Yesus, entah siapa namanya, yang kita dengar tadi di dalam kisah Injil. Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Lukas bab 13 ayat 23. Nah, orang di setiap zaman itu inginnya memang ingin tahu jumlah orang yang diselamatkan. Tidak terkecuali orang-orang Yahudi yang hidup sezaman Yesus pada waktu itu. Justru jumlah orang yang diselamatkan menjadi bahan perdebatan antar para rabi atau guru Yahudi. Anehnya, Yesus tidak menjawabi pertanyaan itu, mengungkapkannya, oh memang banyak atau sedikit. Mengapa? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya apa gunanya kepo atau ingin tahu jumlah orang yang menikmati kebahagiaan kekal? Itu adalah rahasia dan urusan Tuhan Allah sendiri. Maka Yesus menjawabi pertanyaan mereka dengan sebuah tantangan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Lukas bab 13 ayat 24. Dengan jawaban demikian, kita diajak Yesus untuk berlogika. Semacam mereka yang sudah wafat, mereka itu sudah tidak bisa berjuang lagi. Justru kalianlah yang masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Maka jangan merepotkan dengan mereka yang sudah tiada lagi. Tetapi repotkanlah dirimu dengan usaha untuk benar-benar mau berjuang. Itulah baru berguna. Jadi keselamatan itu ada pintunya, dan pintu itu sesak, apalagi banyak yang berebut untuk dapat memasukinya, namun tidak dapat. Mengapa? Ya karena kurang berjuang atau justru menolak untuk mau berjuang, alias apatis, abai, merasa tidak bergairah atau tidak ada mood untuk berjuang. Meski tidak asing adanya pepatah yang mengatakan, pepatah Jawa, jer basuki mawa bio. Jika ingin bahagia, yang harus mengusahakan itu dengan usaha sekuat mungkin atau biayanya atau harganya. Jadi tidak dalam arti kosongan. Inilah yang harus diperjuangkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anjuran Yesus agar berjuang untuk beroleh selamat yang ia gambarkan tadi bagaikan masuk pintu yang sempit, sejatinya ditujukan kepada semua orang, tidak terkecuali juga kepada kita. Namun ajaran ini memang pertama-tama ditujukan kepada bangsa Yahudi. Mereka lah yang seharusnya mengenal tuan dari perikop ini, yakni Yesus itu sendiri. Sebab bukankah mereka telah mengalami, melihat karya Yesus yang penuh kasih di hadapan mereka? Tetapi mengapa mereka tetap menolak, bahkan malah memperlakukan dia sebagai penjahat yang berujung pada penjatuhan hukuman mati di kayu salib? Amat sangat susah untuk menerangkan. Banyak yang telah memberi kesaksian, ia menjadikan segala-galanya baik. Mengapa ia tetap disalibkan? Kalau ia menjadikan segala-galanya buruk atau membuat onar, pastilah kalau sampai ia dijatuhi hukuman, sesuatu yang lumrah, yang wajar. Tapi kalau berbuat baik, senantiasa berlaku baik, dan hanya berharap sesuatu yang baik, malah disalibkan,
amat sangat sulit untuk diterangkan, apalagi diterima dengan akal. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, itulah yang dihadapi Yesus di hadapan bangsa Israel waktu itu. Mereka benar-benar adalah orang yang jahat. Kalau bahasa kitab dinyatakan orang yang melakukan kejahatan. Dan dalam hal ini Yesus tadi tegas katakan, enyahlah dari hadapanku. Lukas bab 13 ayat 27. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, untuk dapat masuk ke dalam keselamatan, memang tidak cukup hanya merasa dilahirkan sebagai terah atau keturunan Abraham, atau hanya makan dan minum ala kadarnya bersama Yesus. Tuan rumah, yakni Yesus sendiri, memang harus dikenal dan kita mengambil keputusan untuk membangun relasi yang akrab dengannya dan harus pula menyambut dia sebagai Tuan yang sejati. Keselamatan memang anugerah Allah, tetapi kita mesti berjuang. Kalau dalam ungkapan Jawa, berjuang bagaimana? Yakni berjuang dengan bertekun, berteken, dan tekan. Artinya, kalau kita mau dengan tekun beriman, berdoa kepada Dia, Sang Juru Selamat Yesus Kristus, pantang menyerah, senantiasa pegang erat-erat, gambarannya tekan kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kalau itu sungguh kita wujudkan dengan kesetiaan, lalu tetap setia bersamanya, maka kita pastilah sampai tujuannya, yakni tekan, sampai pada kehidupan abadi, kehidupan kekal. Tekan pasti akan benar-benar mewujudkan apa yang kita dambakan itu. Soalnya, apakah kita mau untuk mewujudkan hidup yang demikian? Inilah yang mesti kita renungkan dalam-dalam. Sekali lagi, Yesus menghendaki supaya kita tidak abai atau hanya menunggu saatnya akan tiba, tapi benar-benar memanfaatkan hidup ini sungguh berguna dan benar-benar membawa kepada kehidupan yang sejati, yakni kehidupan kekal. Mari kita wujudkan hidup demikian, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan keyakinan kita, secara singkat kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, surga Tuhan yang Maha Kuasa, dari situ ya datang mengadil orang yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Allah. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Sepanjang hidupnya, gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Bapa, berkenanlah kiranya Engkau mengumpulkan semua orang dalam kerajaan-Mu, dan teguhkanlah gereja-Mu yang tidak melaksanakan tugas panggilan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seringkali umat Kristiani terkurung dalam kekasan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri-sendiri dan kurang saling memperkaya dalam Kristus. Bapa, ingatkanlah umat-Mu agar semakin sadar dan yakin bahwa mereka semua merupakan bagian dari gereja kudus-Mu.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. di antara kami terdapat banyak saudara yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit. Marilah berdoa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Bapa, kuatkanlah saudara-saudari kami yang patah semangat karena tertimpa bermacam pencobaan dan penyakit. Anugerahkanlah kepada mereka keteguhan iman dan keyakinan akan kerahiman-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita, sebagai manusia, kami pun tak luput dari kebutuhan dan kerinduan akan suasana ramah dan penuh persaudaraan di dalam komunitas paroki kami. Ya Bapa, semoga kami semua bersatu. Semoga tak ada satu orang pun yang merasa asing di antara kami. Dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga hati kami senantiasa terbuka bagi segala bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah bersama dengan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita persembahkan kepada Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bagaimana dilambangkan oleh pecahan air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang... Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Barawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Santo dan Santa dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Agustus Tribudi Utomo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, bersatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya yang kami tensikan pada pagi hari ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bersama Tuhan dan darah Tuhan kami Yesus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya.
Lihatlah anak domba Allah, tiada dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kami pun bersama
Bumi penuh buah karyamu ya Tuhan, Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan mengalami anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapai perjalanan hidup kami di dunia ini dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersamamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari, pergilah Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.